Perayaan HUT Bayangkara ke-79 Polri menyelenggarakan berbagai atraksi pemirsa. Salah satu yang menyita perhatian presiden hingga publik adalah atraksi terjun payung dari puluhan penerjun Polri. Puluhan penerjun Polri meramaikan rangkaian acara HUT ke-79 Bayangkara di lapangan Monas. Dengan berani, sigap, dan cekatan, para penerjun membentuk formasi angka 7 dan 9, mempresentasikan angka usia Polri tahun ini. Penerjun juga membentangkan kain besar bergambar foto Presiden Prabowo Subianto. Dan inilah bendera Presiden Republik Indonesia yang telah berkibar di angkasa biru. Selain itu, penerjun juga mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih dan bendera Tribrata Polri. Salah satu penerjun pun menyampaikan apresiasi acara ini secara live kepada Presiden Prabowo sebelum mendarat. Bapak Ibu terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo. Kami bangga dengan Bapak. Polri untuk masyarakat. Penerjun juga membawa bendera kesatuan yang mendapatkan penghargaan Anugerah Sakanti, diantaranya Badan Intel dan Keamanan Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, serta Divisi Hubungan Masyarakat Polri. Upacara ini diikuti dari berbagai kesatuan internal Polri dan eksternal seperti buruh, mahasiswa, dan masyarakat umum. Pemirsa, peringatan HUT ke-79 Polri dimeriahkan oleh beragam atraksi. Salah satu atraksi yang menarik perhatian adalah parade robotik. Pada peringatan ke-79 Hari Bayangkara Selasa pagi, sejumlah atraksi dihadirkan Polri yang membuat kagum tamu undangan dan masyarakat yang hadir di Monas. Salah satunya adalah atraksi dari robot anjing atau K9 dan robot humanoid yang dipamerkan di hadapan para penonton. Robot humanoid ini diberi nama Ropi atau robot polisi Indonesia. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, robot humanoid ini memberikan hormat. Robot ini diklaim bisa mendukung tugas-tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Momen salam hormat itu terjadi saat gerak jalan bersama pasukan lainnya. Teknologi humanoid itu berasal dari Korps Sabara Baharkam Polri. Penampilan Ropi layaknya prajurit manusia Polri. Mereka berbaris dalam rombongan lengkap dengan atribut Polri seperti rompi anti peluru dan baret Polri. Pasukan robot humanoid ini berbaris bersama robot anjing K9, robot agrikultur, dan robot tank. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pada hari ulang tahun ke-79 Bayangkara, sejumlah atraksi dihadirkan Polri yang membuat kagum tamu undangan dan masyarakat yang hadir langsung di Monas. Salah satunya adalah atraksi dari robot anjing atau K9. K9 melakukan pengecekan akan kemungkinan terdapatnya bom atau bahan peledak. Saat ini masih kita saksikan, Bapak Ibu hadirin tamu dan sekalian, inilah robot K9 yang secara cermat melakukan pendeteksian apakah ada bahan peledak atau bom di dalam kendaraan box tersebut. Robot K9 ini tidak menggantikan tugas Polri, namun mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Polri di lapangan dan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi kepada personil anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita saksikan masih dengan penuh cermat
Aikinen melakukan deteksi dan akan memberikan laporan kepada operator. Pemirsa, selain aksi terbaru dari robot anjing, aksi anjing pelacak K9 juga mengundang perhatian tamu undangan yang hadir. Dalam atraksi tersebut, pemirsa, polisi juga menghadirkan aksi anjing di atas para motor dan free fall dari atas Monumen Nasional. Selanjutnya bersiap melakukan blokade. Dalam HUT Bayangkara ke-79 berbagai atraksi dilakukan. Salah satunya atraksi penanganan pembajakan bahan radioaktif. Melompat melalui jendela kendaraan mengamankan para pembaca. Dan kita saksikan satu tersangka akan melarikan diri namun dikejar oleh K9. Dalam aksi penyergapan para pelaku, aksi anjing pelacak K9 mengundang perhatian tamu undangan yang hadir. Berhasil dilumpuhkan dan polisi melaksanakan pelumpuhan, tidak untuk mematikan, hanya melumpuhkan. Anjing pelacak K9 tersebut begitu garang menghalau terduga pelaku hingga pelaku menyerah dan langsung diamankan tim Gegana. Kapolri memerintahkan kepada Komandan Korprima Polri, Kabar Kampolri dan fungsi kepolisian lainnya untuk melakukan tindakan. Dalam atraksi ini, polisi juga menghadirkan aksi anjing di atas para motor yang bersiap menghalau para pembuat onar. Yang akan melakukan penindakan akan melaksanakan mobilisasi udara dari puncak Monas menuju Cawang. Tidak hanya itu, pengunjung juga disuguhi atraksi menegangkan, yakni free fall dari atas Monumen Nasional. Satu persatu unit KPRN melakukan rapping free fall. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Polri. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan yang bertugas di lapangan Monumen Nasional Jakarta saat upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79. Upacara ini dihadiri oleh pejabat dan tokoh nasional. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri yang unggul. Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia butuh polisi yang membela dan melindungi rakyat lemah dan tertindas. Cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita. Dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Yang saya hormati, kami menyadari bahwa stabilitas Kamtibmas adalah prasyarat utama pembangunan. Oleh sebab itu, Polri terus berkolaborasi untuk memitigasi bencana alam, menjadi problem solver dalam konflik sosial, serta menanggulangi ancaman terorisme sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Terkait ancaman terorisme, Polri mengedepankan soft approach melalui deradikalisasi, pembinaan ex-napiter, serta bersinergi dengan tokoh agama dan masyarakat, sehingga berhasil mendorong deklarasi pembubaran oleh 8.315 ex-anggota Jamaah Islamiyah yang berikrar
setia dan kembali ke pangkuan NKRI. Di sisi lain, Polri tetap tegas menjalankan preventive strike, sehingga dunia meyakini bahwa Indonesia adalah negara aman karena berhasil mewujudkan zero attack sejak tahun 2023 sampai dengan Juni 2025. Capaian tersebut merupakan landasan awal kesuksesan penyelenggaraan agenda nasional dan internasional, mulai dari pengamanan kunjungan kenegaraan, event internasional, PON 21, Natal dan Tahun Baru, hingga Idul Fitri 2025. Secara khusus, melalui Operasi Ketupat 2025, Polri bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan stakeholder terkait berhasil menjamin kelancaran mudik serta menekan angka kecelakaan hingga 31,43% dan tingkat fatalitas sebesar 53,42%. Atas upaya tersebut, survei indikator menyatakan 80,9%